Semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Rahmadani Kaliladari dengan NPM 4419210025. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 5 dari kelas UPAPSI 4, yaitu Order to Cash. Sebelumnya saya akan menjelaskan dalam bentuk chart di Draw.io. Saya sebelumnya sudah membuat chartnya. Jadi yang pertama ini supplier menuju ke PT Danon Indonesia, lalu ke customer. Lalu ini adalah plan to produce prosesnya. Akan saya zoom. Lalu di sini yang pertama pada order to cash proses ini akan masuk ke sales quotation, lalu ke sales order. Sales order ini menuju ke planning dan sales, lalu akan menuju ke request for quotation, lalu ke purchase order. Selanjutnya akan langsung masuk ke shipment. Setelah ke shipment, dia akan masuk ke customer invoice. Lalu setelah ke customer invoice, akan langsung ke payment atau ke pembayaran. Lalu bisa dilihat di sini ada procure to cash prosesnya. Bisa dilihat ini request for quotation yang tadi, lalu masuk ke purchase order. Setelah itu ke material receipts, bisa juga ke inventory, lalu bisa keluar dan masuk production execution, lalu dia akan ke shipment lagi. Setelah itu material receipt ini bisa juga langsung ke supplier invoice, lalu juga ke payment. Setelah itu masuk ke account payable, lalu ke general ledger, lalu account receivables. Lalu setelah ini saya akan menjelaskan skenario order to cash dari sistem data dan contoh formnya dari PT Danon Indonesia. Baik, jadi yang pertama kita ada purchase requisition. Purchase requisition ini membutuhkan tanggal dibuatnya, lalu tanggal dibutuhkannya. Setelah itu wajib mengisi nama PT kita. Setelah itu jangan lupa dengan nomor PR-nya. Lalu di sini tertulis items dan description-nya. Items ini sebagai kode produknya. Lalu description-nya ini tentang produk apa saja yang ingin dipesan. Setelah itu quantity available-nya ada berapa kuantitas yang ada ditulis di sini. Lalu berapa kuantitas yang diperlukan. Lalu ini adalah harga per unitnya, dan ini total harga per unit dikali berapa kuantitas yang diminta. Lalu setelah itu semuanya akan dijumlah, lalu ditambah dengan harga sesudah pajaknya. Lalu setelah itu akan ditotal. Lalu setelah itu kita langsung masuk ke PO atau purchase order. Purchase order ini kita wajib untuk memasukkan tanggal pada saat purchase order ini dibuat. Lalu kita juga wajib memasukkan nomor PO-nya. Jadi nomor PO ini dibuat agar jika nanti ada kesalahan atau ada kebingungan, kita dapat langsung mencarinya melalui nomor PO ini. Nomor PO ini juga bisa sebagai bukti yang kuat. Setelah itu di purchase order ini harus ada alamat dari kantor, lalu dikirimnya ke siapa dan vendornya siapa. Di sini harus tertulis namanya, lalu PT-nya dari mana, dan juga alamatnya dan kontak personnya. Lalu di bawah ini juga seperti di purchase requisition tadi, terdapat kode produknya. Lalu setelah itu description-nya memesan apa saja, berapa kuantitas yang mau dipesan, dan harga per unit juga totalnya. Lalu masih sama seperti tadi, subtotalnya itu akan ditambah dengan pajak. Lalu totalnya adalah harga subtotal dari barang yang tadi dipesan ditambah dengan total pajaknya, lalu totalnya segini. Setelah itu kita akan masuk ke receiving. Receiving ini adalah laporan penerimaan barang. Di sini tertulis nomornya juga. Nah, di receiving ini seperti tadi terdapat
suppliernya siapa, ditulis nama PT-nya, lalu alamatnya, dan juga kontak personnya beserta emailnya jika ada. Lalu setelah itu, di sini juga tertera tanggal pembuatannya, tanggal berapa, lalu receiving numbernya yang tadi ditulis di sini, ditulis juga di sini lagi, lalu dibuat oleh siapa, dan juga PO numbernya. PO numbernya ini yang tadi kita buat di sini, yang di sebelumnya. Setelah itu, di sini tertera uh, item code-nya, lalu produknya apa, lalu kuantitasnya berapa, lalu harga per unitnya, diskonnya jika ada. Di sini tidak ada, jadi kita strip semua. Lalu subtotalnya masih seperti tadi. Lalu selanjutnya adalah vendor bill. Seperti biasanya kita masih mewajibkan untuk menulis nomor dari setiap langkah. Ya, jadi di vendor bill ini diwajibkan juga untuk menulis nomornya. Lalu kita akan wajib untuk menulis vendornya itu siapa, lalu bill reference-nya, ini nomor bill yang tadi. Setelah itu tanggal pembuatannya dan tanggal accountingnya, lalu due date-nya kapan, dan ini sebagai apa, itu sebagai vendor bills. Lalu di sini juga tertera kode produknya, lalu deskripsi seperti tadi, lalu ini account-nya, stoknya, lalu ini kuantitas dari stoknya, lalu setelah itu ini adalah harganya dan totalnya. Setelah itu kita akan langsung masuk ke payment atau pembayaran. Di sini kita akan langsung masuk ke nomor invoice. Lalu di sini adalah data dari customernya siapa, lalu delivery address-nya kemana, lalu ini adalah nomor invoice-nya yang tadi ada di atas ini, kita tulis lagi. Lalu di sini ada invoice date-nya dan juga tanggal akhir pembayarannya, tenggat pembayarannya. Lalu di sini seperti tadi ya, masih terdapat kode produknya dan juga produk apa yang ingin dibeli beserta kuantitas dan harganya. Ini semua wajib ditulis pada payment. Baiklah, itu dia penjelasan dari saya mengenai order to cash. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.